Selamat siang, Kak Bias dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil dari wawancara kami dengan warga negara asing terkait analisis komunikasi antar budaya pada negara Taiwan. Boleh di next? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Benarus Dimas Rui Gading Pamungkas. Saya Stephen Julius Sinaga. Saya Muhammad Aris. Saya Samuel Frastina Saya Bunan. Budi Fernando. Saya Belina Febrian. Jadi next, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Oke, dalam bab 1 pendahuluan ini, permasalahan di dunia terkait komunikasi antar budaya. Oke, yang pertama adalah permasalahan bahasa dan kesalahpahaman. Bahasa lebih dari sekedar alat komunikasi, ia mencerminkan cara berpikir dan pandangan dunia suatu budaya. Hal ini pendapat dari Putri dan Afkar pada 2024. Ketika orang dari budaya yang berbeda berkomunikasi, perbedaan dalam bahasa bisa menyebabkan kesalahpahaman. Salah satunya adalah penggunaan idiom atau ungkapan khas. Dalam suatu bahasa mungkin tidak memiliki pandangan yang tepat dalam bahasa lain, yang bisa saja menimbulkan kebingungan. Terus selanjutnya adalah pengaruh bahasa terhadap cara berpikir. Bahasa mempengaruhi cara kita memandang dunia. Setiap bahasa memiliki kata-kata dan frasa yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma budaya yang mendasarinya. Hal ini pendapat dari Jatmika Nurhadi pada 2023. Sebagai contoh, dalam bahasa Jerman, kata kerja terletak di akhir kalimat. Sementara dalam bahasa Inggris, kata kerja biasanya muncul di awal atau tengah kalimat. Perbedaan ini mempengaruhi tidak hanya tata bahasa, tetapi juga cara kita berpikir dan menganalisa informasi. Boleh next? Oke, permasalahan dunia terkait komunikasi antar budaya selanjutnya adalah perbedaan budaya kolektivisme. Perbedaan budaya antara individualisme dan kolektivisme berpengaruh besar dalam cara orang berkomunikasi. Dalam budaya kolektivisme, seperti banyak di negara Asia Timur, individu lebih mementingkan kelompok daripada diri sendiri. Komunikasi seringkali bersifat tidak langsung atau menghindari konflik dalam menjaga hubungan interpersonal yang harmonis. Individu dalam budaya ini cenderung menggunakan bahasa yang halus dan ambigu, menghindari ketegangan dan menjaga kesopanan. Selanjutnya, budaya individualis. Sebaliknya, dalam budaya individualis yang didominasi di banyak Eropa Barat, komunikasi cenderung lebih langsung dan eksplisit. Individu dalam budaya ini lebih nyaman mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka secara terbuka. Kejelasan dan efektivitas dalam menyampaikan pesan sangat dihargai. Baik, selanjutnya. Boleh di next. Oke, baik. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Jika perbedaan ini tidak dipahami dengan baik, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi antar budaya sangat penting untuk menciptakan saling pengertian, memperkecil konflik, dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara individu dan kelompok dari budaya yang berbeda. Oleh karena setiap individu memiliki identitas yang unik yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh budaya mereka. Dengan memahami bahwa setiap orang tidak hanya bisa dilihat sebagai representasi dari budaya mereka, kita bisa lebih fleksibel dalam menyelesaikan konflik. Hal ini membantu kita untuk melihat setiap orang sebagai individu dengan pengalaman, nilai, dan pandangan yang berbeda, meskipun mereka berasal dari budaya yang sama. Oke, selanjutnya ada budaya negara Taiwan. Dalam budaya Taiwan ini cenderung memiliki budaya yang cukup unik dan berbeda dengan negara-negara yang lain. Sebagai contoh, senyum pada orang yang tidak dikenal. Budaya komunikasi nonverbal seperti senyum memiliki peran penting dalam interaksi sosial. Di Taiwan, senyum kepada orang lain tidak dikenal tidak selalu dianggap positif. Norma di sana cenderung lebih formal, sehingga senyum kepada orang asing sering dianggap aneh atau tidak pantas. Hal ini berbeda dengan budaya Indonesia, di mana senyum ada simbol keakraban dan sopan santun, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Selanjutnya ada menjaga sikap dan pandangan di tempat umum. Masyarakat Taiwan sangat menghargai ruang pribadi dan privasi individu.
Menatap orang lain terlalu lama di tempat umum dapat dianggap mengganggu kenyamanan dan tidak sopan. Bahkan dalam situasi tertentu, hal ini dapat melanggar pelanggaran hukum seperti pelecehan yang bisa dikarenakan sanksi berupa denda ataupun tindakan hukum lainnya. Selanjutnya ada budaya negara Taiwan, budaya high context. Taiwan memiliki budaya konteks tinggi high context, di mana komunikasi cenderung implisit dan pesan-pesan nonverbal sangat penting. Juliana dan Wiratomojo, Wijaya dan Giska. Dalam dalam budaya ini, masyarakat lebih memilih tidak memberikan jawaban langsung, terutama untuk hal yang bersifat negatif. Mereka sering menggunakan isyarat nonverbal atau diam untuk menyampaikan maksud mereka. Pengaruh norma sosial. Norma sosial kuat membentuk cara masyarakat Taiwan berinteraksi. Sebagian besar makna dalam komunikasi bergantung pada konteks dan hubungan sosial. Oleh karena itu, memahami kebiasaan dan norma budaya Taiwan sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan menghindari kesalahpahaman. Yang selanjutnya ada profil negara Taiwan. Taiwan atau Republik Tiongkok dibentuk oleh Partai Nasionalis Cina setelah kalah dalam Perang Saudara melawan Partai Komunis Cina pada 1949. Sebelumnya, Taiwan merupakan bagian dari wilayah Cina daratan dan sempat berada di bawah penduduk Jepang. Sistem pemerintahan Taiwan adalah republik dengan sistem pemerintahan campur presidensial, parlementer, dan kabinet. Presiden sebagai kepala negara dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun dengan maksimal 2 periode. Presiden menunjuk anggota eksekutif Yuan, termasuk premier yang memimpin pemerintahan. Yang selanjutnya ada kondisi demografi dan ekonomi. Ibu kota Taipei, populasinya sekitar 23,89 juta jiwa. Terus selanjutnya ada pembahasan bahasa resmi Mandarin, mata uang New Taiwan Dollar, ekonomi dikenal sebagai negara industri dengan produk utama seperti tekstil, perabotan, sepatu, perlengkapan olahraga, alat elektronik, baja, dan kapal. Masyarakat dan budaya, kelompok etnis utama orang di asli Taiwan. Agama mayoritas Buddha, Taoism, dan kepercayaan lokal seperti animisme. Yang selanjutnya ada kerjasama Taiwan dengan Indonesia. Sektor pertanian Taiwan Technical Mission telah berjalan 48 tahun, mencakup transfer teknologi pengembangan varietas padi dan pemasaran buah serta sayuran. Proyek di Karawang meningkatkan pendapat petani hingga 70%. Taiwan juga memperkenalkan teknologi modern seperti Farmi Space untuk mendukung swasembada pada efisien pertanian. Yang selanjutnya ada kerjasama Taiwan dengan Indonesia. Sektor teknologi informasi Taiwan berpotensi memperkuat kerjasama dengan Indonesia di sektor teknologi informasi melalui program digital New Southbound Initiative. Taiwan menghasil 70% semikonduktor dunia, mendukung mengembangkan AI dan kota cerdas di Indonesia untuk mempercepat transformasi digital. Selanjutnya ada dua.
Profil narasumber. Nama Veronica. Nama Chinese-nya Huang Yusuan, asal Taiwan. Latar belakang keluarga, ibu berasal dari Indonesia, ayah berasal dari Taiwan. Masa kecil, pindah ke Indonesia pada usia 3 tahun. Tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu. Dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia yang kuat. Pendidikan awal memulai sekolah di Taman Kanak-kanak TK di Indonesia, mengenal bahasa, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Identitas budaya tumbuh dengan perpaduan budaya Taiwan dari ayah dan budaya Indonesia dari ibu. Pengalaman masa kecil di Indonesia membentuk identitas dan pandangan hidupnya. Next. Alasan tinggal di Indonesia. Veronica tinggal di Indonesia selama lebih dari 4 tahun sebelum kembali ke Taiwan untuk melanjutkan studi. Selama masa tinggal di Jakarta, sebuah kota yang ramai, Veronica mengalami kehidupan yang penuh warna. Kota yang padat dengan aktivitas ini memberi pengalaman baru dan menarik bagi Veronica yang masih anak-anak. Selama tinggal di Indonesia, Veronica bersekolah di Taman Kanak-kanak. Ia mengungkapkan bahwa guru dan teman-temannya sangat baik, menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung perkembangan sosial serta emosionalnya. Kegiatan favorit dan kenangan masa kecil. Veronica juga mengenang kebiasaan memanjat pohon yang ia lakukan di Indonesia. Kegiatan ini memberikan kesempatan baginya untuk menikmati pemandangan sekitar dan merasakan kedamaian saat berada di atas pohon. Next. Karakteristik perbedaan komunikasi nonverbal dan verbal. Komunikasi verbal. Menurut artikel dari gramedia.com dari Gilang, komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan yang menggunakan bahasa sebagai medium utama, di mana kata-kata yang diucapkan berperan sebagai simbol verbal yang sangat penting dalam komunikasi. Komunikasi verbal biasanya terjadi secara tatap muka langsung, tapi dengan kemajuan teknologi, kini komunikasi verbal bisa dilakukan jarak jauh melalui perangkat elektronik. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Veronica, komunikasi verbal dilakukan melalui aplikasi video call Line. Bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa utama karena Veronica merasa lebih nyaman menggunakannya dibandingkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa ini memungkinkan Veronica untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Namun ada beberapa kendala dalam memahami pesan yang disampaikan. Untuk itu kami menggunakan aplikasi Google Translate untuk menerjemahkan bagian percakapan yang sulit dipahami. Veronica juga menghadapi tantangan besar dalam berkomunikasi ketika tinggal di Indonesia karena perbedaan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat menjadi hambatan utama bagi Veronica dalam berinteraksi langsung dengan warga lokal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Veronica sering menggunakan aplikasi terjemahan di ponselnya untuk membantu menerjemahkan pesan yang dia sampaikan maupun yang diterima. Selain itu, Veronica juga sedang belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. Next. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah cara menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata atau simbol, seperti melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau kontak mata. Menurut Novi, dalam artikel gramedia.com, ini sering disebut bahasa diam karena tidak ada kata-kata yang digunakan. Meskipun begitu, komunikasi nonverbal selalu menyertai komunikasi verbal, baik saat bertemu langsung maupun menggunakan teknologi. Dalam wawancara dengan Veronica, ia menjelaskan bahwa bahasa tubuh sering digunakan untuk mendukung pesan yang disampaikan dengan kata-kata seperti mengangguk untuk menunjukkan sesuatu. Di Taiwan, ada beberapa hal unik dalam komunikasi nonverbal, seperti kontak mata yang tidak terlalu lama karena dianggap lebih sopan untuk tidak menatap terlalu lama. Selain itu, saat mengucapkan terima kasih atau meminta izin, orang Taiwan biasanya membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan. Di sini ada permasalahan komunikasi yang dihadapi dalam interaksi interpersonal, kelompok, dan organisasi di negara Taiwan. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka, yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan
menanggapinya pada saat yang bersamaan. Komunikasi antar pribadi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membangun dan memelihara relasi yang harmonis, mempengaruhi sikap serta tingkah laku orang lain, mencari kesenangan, dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan Veronica, seorang warga negara asing yang tinggal di Taiwan, permasalahan komunikasi interpersonal yang sering dihadapi adalah perbedaan budaya dalam mengekspresikan emosi. Veronica mengungkapkan bahwa dalam dalam budaya Indonesia, individu lebih terbuka dan ekspresif dalam menyampaikan perasaan mereka, baik itu senang, marah, atau kecewa. Sementara itu, orang Taiwan cenderung lebih tertutup dan menahan diri dalam mengekspresikan emosi. Hal ini disebabkan oleh norma sosial di Taiwan yang lebih mengutamakan keharmonisan dan menghindari konfrontasi langsung dalam interaksi sosial. Perbedaan ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman atau ketegangan dalam interaksi interpersonal antara orang Indonesia dan orang Taiwan, karena perbedaan cara menyampaikan pesan dan ekspresi terhadap perilaku sosial. Next. Lalu ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok. Menurut Mia, komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai proses pemindahan pengertian serta informasi dari satu orang kepada anggota kelompok lainnya. Komunikasi kelompok seringkali dihadapi pada berbagai hambatan, terutama terkait dengan perbedaan budaya antar anggota kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Veronica yang kami wawancarai menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dan komunikasi kelompok yang terjadi antara anggota Indonesia dan Taiwan adalah perbedaan cara berkomunikasi yang mempengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Di Taiwan, masyarakat cenderung lebih menjaga keharmonisan sosial dengan tidak langsung mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka. Hal ini seringkali membuat anggota kelompok dari Taiwan enggan untuk berbicara terbuka, lebih memilih untuk menjaga ekspresi diri dan menghindari konfrontasi. Sebaliknya, orang Indonesia umumnya lebih terbuka dan ekspresif dalam berkomunikasi, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang Taiwan yang terbiasa dengan sikap lebih tertutup. Next. Ya, komunikasi organisasi. Menurut Andre Harjana, komunikasi organisasi adalah proses yang mengarah pada koordinasi kegiatan karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan wawancara dengan Veronica, ketika perusahaan Taiwan dan Indonesia bekerja sama, sering muncul kendala komunikasi akibat perbedaan budaya. Di perusahaan Taiwan, hierarki lebih diperhatikan, di mana atasan memiliki wewenang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, di Indonesia, proses pengambilan keputusan lebih sering melibatkan semua pihak. Perbedaan ini seringkali menciptakan ketidaksesuaian dalam cara kedua belah pihak berinteraksi dan bekerja sama. Bisa di next. Ya, di sini terus ada perbedaan budaya antar negara. Budaya Taiwan. Budaya Taiwan dipengaruhi kuat oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan etika kehidupan seperti kebaikan, keadilan, kesatuan, kesetiaan, kedisiplinan, ikatan keluarga, dan keharmonisan sosial. Dalam wawancara dengan Veronica, ia menyoroti bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Taiwan, khususnya dalam hubungan keluarga dan tradisi. Veronica menjelaskan bahwa momen-momen seperti Tahun Baru Imlek menjadi waktu penting bagi keluarga besar untuk berkumpul, berbagai kebahagiaan, dan mempererat hubungan. Tradisi ini mencerminkan
rasa kebersamaan dan menjaga ikatan antara generasi. Selama perayaan Imlek, keluarga besar biasanya berkumpul untuk makan bersama, membagikan angpau, dan mengikuti berbagai ritual tradisional. Di sisi lain, budaya kerja di Taiwan sangat menekankan kompetisi dan struktur yang jelas. Masyarakat Taiwan terkenal dengan etos kerja yang tinggi, dengan jam kerjanya yang panjang dan fokus pada efisiensi. Budaya, budaya kerja keras ini tercermin dalam posisi posisi Taiwan yang meningkat dalam laporan daya saing global 2020 yang menunjukkan kemajuan pesat dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan efisiensi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan suasana kerja di Indonesia yang lebih santai dan fleksibel. Boleh next. Ya, dalam hal kuliner, makanan khas Taiwan cenderung lebih ringan dan sederhana, seperti dimsum dan miso, dibandingkan dengan makanan Indonesia yang kaya akan bumbu kuat dan pedas. Perbedaan budaya lainnya adalah penghargaan terhadap ketepatan waktu di Taiwan, yang dianggap sebagai bentuk rasa hormat. Ketepatan waktu sangat dihargai dalam pertemuan formal maupun sosial. Berdasarkan dimensi nilai of the Taiwan menunjukkan orientasi kolektivis yang kuat, mengutamakan hubungan sosial dan kepentingan kelompok seperti keluarga atau komunitas dibandingkan dengan kepentingan individu. Selain itu, Taiwan memiliki orientasi jangka panjang, fokus pada perencanaan dan pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam karir maupun pendidikan. Perbedaan budaya antara negara, budaya Indonesia. Budaya Indonesia sangat kaya dengan keragaman suku, agama, adat, istiadat, dan tradisi yang berkembang di berbagai daerah. Veronica mengamati bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan sosial yang santai dan terbuka, namun tetap menghargai nilai-nilai kesopanan. Salah satu kebiasaan yang menarik perhatian Veronica adalah cara masyarakat Indonesia berjabat tangan. Di Indonesia, berjabat tangan dengan tangan kanan sangat penting karena tangan kiri dianggap kurang sopan dan tidak menghormati. Veronica juga sangat menikmati berbagai makanan khas Indonesia yang kayak citra rasa dan bumbu. Ia menyebut bahwa makanan Indonesia seperti saat goreng, nasi goreng, rendang, dan sate memiliki rasa khas yang kuat. Berkat penggunaan berbagai rempah-rempah, selain itu cemilan khas Indonesia seperti gorengan dan jajanan pasar juga sangat disukainya karena rasanya suka yang unik dan menggugah selera. Veronica mengamati juga keragaman agama di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan secara damai. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama seperti Islam, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Perbedaan agama ini tidak menghalangi mereka untuk saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Strategi untuk mengatasi konflik antara budaya di Taiwan. Veronica mengungkapkan bahwa dalam menghadapi konflik atau kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, ia lebih memilih untuk memahami sudut pandang orang lain terlebih dahulu. Ia menyadari bahwa setiap negara memiliki kebiasaan dan nilai sosial yang berbeda, yang seringkali menyebabkan perbedaan persepsi, misalnya cara berbicara, bahasa tubuh, atau ekspresi wajah bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada budaya masing-masing. Oleh karena itu, Veronica berusaha mendalami konteks budaya yang mendasari tindakan atau perkataan seseorang untuk dapat menghargai perbedaan dan menghindari penilaian negatif. Veronica juga percaya bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi adalah kunci penting dalam mengatasi perbedaan budaya. Terkadang, untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik, ia harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau norma yang berlaku di budaya lain. Meskipun pada awalnya terasa sering atau tidak nyaman, seiring berjalannya waktu, Veronica mulai melihat keragaman budaya ini sebagai peluang untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia yang lebih luas. Selain itu, Veronica menekankan pentingnya mencari solusi yang saling menguntungkan dalam menghadapi perbedaan budaya.
Setiap individu membawa nilai dan tradisi unik untuk yang dapat memperkaya pengalaman bersama. Dengan terbuka untuk berbagai perspektif dan pengalaman cara-cara baru untuk berinteraksi dan hubungan antara individu dan memperkaya kehidupan sosial secara keseluruhan. Oke, next. Bab 3 kesimpulan. Lanjut. Simpulan, komunikasi antara budaya di era globalisasi membawa berbagai tantangan sekaligus peluang. Perbedaan bahasa, nilai, dan norma budaya menjadi faktor utama yang menyebabkan kesalahpahaman dalam interaksi lintas budaya. Perbedaan antara budaya kolektivis seperti di Asia Timur dan budaya individualis seperti di Eropa Barat memengaruhi cara individu berkomunikasi, baik secara verbal, saling pengertian, dan menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Budaya negara Taiwan menekankan konteks tinggi dari mana komunikasi nonverbal seperti ekspresi dan isyarat memiliki peran signifikan. Dalam konteks ini, senyum dan interaksi sosial yang bersifat formal mencerminkan norma sosial yang menjaga privasi dan kenyamanan individu. Budaya komunikasi ini berbeda dengan budaya Indonesia yang lebih terbuka dan ramah dalam berinteraksi dengan orang lain. Taiwan juga memiliki profil unik sebagai negara maju dengan keunggulan di bidang teknologi dan industri. Hubungan bilateral Taiwan dan Indonesia menunjukkan potensi kerja sama yang kuat, khususnya di sektor teknologi dan pertanian. Taiwan berkomitmen mendukung transformasi digital Indonesia melalui infrastruktur teknologi seperti kecerdasan buatan dan kota cerdas, serta transfer inovasi di bidang pertanian melalui Thailand Technical Mission. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara. Secara keseluruhan, pemahaman lintas budaya dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan global dan mempererat hubungan antara negara. Dan bukti dari screenshot wawancara kami dengan Kak Veronica. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.